Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai 33 dan ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan menyerah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dalam keadaan sehat, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning, setiap perkataan yang diucapkan seseorang akan membentuk persepsi, pemahaman, atau perasaan seseorang. Perkataan yang positif dan negatif dapat memiliki dampak, bahkan dapat memiliki dampak yang begitu besar pada diri sendiri, sehingga dapat mengubah suasana hati kita. Perkataan positif tentu akan memberikan semangat atau kekuatan, meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan perkataan yang negatif mengakibatkan seseorang menjadi lemah imannya, tertekan atau kurang percaya diri. Kisah Daud mengalahkan Goliat sudah sangat dikenal dalam kehidupan orang Kristen. Daud adalah seorang yang masih muda, namun kakaknya dan Raja Saul pada awalnya merendahkan Daud. Namun hal itu tidak melemahkan semangatnya untuk maju ke medan pertempuran melawan Goliat. Goliat menantang dan menghina orang Israel setiap pagi dan petang hari selama 40 hari. Dan tidak ada seorang pun yang berani menyerang Goliat. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 28 sampai yang ke-32 dituliskan bahwa Daud menghadapi kritikan ketika dia akan menghadapi Goliat. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 dan 33, ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perkataan Saul tidak mungkin dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri, melemahkan iman dan pengharapan. Terlebih lagi perkataan itu diucapkan oleh orang yang dekat dengan Daud. Namun perkataan Raja Saul itu tidak melemahkan keyakinan Daud. Hal ini tidak menghentikan Daud untuk bertindak, karena sebagian besar orang Israel dan pasukan Israel hanya menjadi penonton ketika mereka melihat seorang raksasa. Namun Daud melihat situasi yang ada dari sudut pandang yang berbeda,
yaitu melihat dari sudut pandang Allah. Daud melihat Goliat adalah seorang manusia yang fana, yang menantang Allah yang maha kuasa. Daud tidak akan sendirian menghadapi Goliat. Apa atau siapa raksasa yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara hadapi sekarang ini? Jangan menyerah ketika mendengar perkataan orang lain yang melemahkan iman kita. Pandanglah Tuhan dan terus melangkah dengan iman, meyakini akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat sekalipun. Jangan kita mudah terpengaruh akan perkataan orang lain yang melemahkan semangat, tetapi miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga mendapat kekuatan dan jawaban dari Tuhan. Seperti Daud yang melakukan apa yang benar, keyakinan Daud bertumbuh kuat dengan cara beriman kepada Tuhan ketika bertemu binatang-binatang buas pada waktu menjaga domba ayahnya. Seperti tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, ingatlah bagaimana Tuhan sudah menolong kita pada masa lalu. Tetaplah berani menghadapi masalah karena Tuhan memberi kekuatan dan solusi. Seperti pada akhirnya Raja Saul tidak punya alasan untuk melemahkan semangat dan iman Daud, dan pada akhirnya dia berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Marilah kita terus bersemangat, jangan menyerah, dan maju terus untuk menghadapi setiap tantangan yang diizinkan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang menasihati kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah bersama-sama dengan Engkau, kami berani menghadapi pergumulan, masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa sempurna dalam kehidupan kami, yang senantiasa akan menyertai kami di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.